Perkenalkan, nama saya Dewi Mayansari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 LPTK Universitas Jember. Ini adalah kartu pendaftaran uji kompetensi saya. Hari ini, hari Senin, tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring sekaligus perekaman sebagai salah satu persyaratan penilaian dalam uji kinerja saya. Dalam pembelajaran daring ini, saya menggunakan dua moda pembelajaran, yaitu moda sinkronus menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan moda asinkronus menggunakan aplikasi WhatsApp. Mohon doa agar semuanya berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Umayang doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apakah semua sudah sarapan hari ini? Sudah. Alhamdulillah jika sudah. Ya, karena dengan sarapan kalian bisa lebih fokus dalam belajar seperti itu. Jadi Bu Guru sarankan setiap hari sebelum berangkat sekolah kita harus sarapan terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru minta tadi yang pertama kali masuk Zoom ya, Dinda untuk memimpin dalam berdoa. Silahkan Dinda dipimpin teman-temannya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Dinda telah memimpin dalam berdoa. Nah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Hari Merdeka terlebih dahulu ya. Ya. Tahu semua kan lagunya? Bu Guru hitung. 1, 2, 3. Yuk. 17 Agustus tahun 45. Itulah Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Sang hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka, tetap merdeka. Selama rakyat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap dia bela kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kalian sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka ini dengan penuh semangat. Nah, anak-anak, untuk menambah motivasi kalian dalam belajar, Bu Guru ingin kita semua tepuk semangat terlebih dahulu. Bu Guru beri contoh bagaimana tepuk semangat ini, ya. Coba lihat dulu. Tepuk semangat. Semangat, ya. Bisa? Oh, bisa. Ayo kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Loh, masih ada yang kurang semangat. Ayo sekali lagi Bu Guru minta.
Tepuk semangat, kompak ya. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Bertambah semangatnya? Bertambah. Nah, kalau sudah bertambah, berarti sudah siap untuk belajar hari ini. Nah, kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Dan pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama, melalui tayangan PowerPoint, siswa mampu menganalisis makna dari pantun yang disajikan. Nah, yang kedua, setelah menyimak tayangan PowerPoint, siswa mampu menyimpulkan makna dari pantun yang disajikan dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan video pembelajaran dan berdiskusi kelompok, siswa mampu menganalisis macam-macam gangguan yang menyerang organ peredaran darah pada manusia dengan teliti. Dan yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran dan berdiskusi kelompok, siswa mampu membuat peta pikiran tentang gangguan yang menyerang organ peredaran darah pada manusia dengan tepat dan kreatif. Nah, anak-anak, Bu Guru ingin bertanya kepada kalian. Coba kalian simak dan dengarkan apa yang Bu Guru bacakan ini. Di situ kamu, di sini aku. Bergandeng tangan, bersukaria. Sehat selalu ini badanku, karena rajin berolahraga. Nah, kira-kira yang Bu Guru bacakan itu sering kalian dengar dengan istilah apa ya, Nak? Pantun. Ya, bagus sekali ya. Apa yang Bu Guru bacakan itu namanya adalah pantun. Ya. Nah, kira-kira apa sih pantun itu? Siapa yang bisa? Karya sastra lama yang berbentuk bait. Bagus sekali. Pantun adalah karya sastra lama yang berbentuk bait. Ya, ini kita mengingat kembali pelajaran sebelumnya. Ya, materi sebelumnya sudah pernah kita pelajari apa itu pantun. Nah, ternyata masih ada yang mengingatnya bahwa pantun adalah karya sastra lama yang berbentuk bait. Kira-kira dalam satu bait itu terdiri dari berapa baris? 4. Bagus. Ya. Baris pertama dan kedua disebut dengan Sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut dengan Isi. Ya. Oke, kalian masih ingat bahwa baris pertama dan kedua di dalam pantun itu disebut dengan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itu disebut dengan isi. Nah, sehubungan dengan isi pantun, disinilah hari ini kita akan mempelajari dan bagaimana menentukan makna pantun yang Bu Guru sajikan di slide PowerPoint. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan makna? Makna itu sama dengan isi, ya. Berarti bagaimana cara kita menentukan makna? Kita harus melihat baris keberapa di dalam pantun? Ketiga dan keempat. Tinggal kalian melihat baris ketiga dan keempat di dalam pantun, kalian sudah menemukan isi atau makna pantun. Sekarang dicoba menentukan makna pantun yang Bu Guru sajikan berikut ini. Coba semuanya amati. Nah, sudah terlihat? Ya, sekarang Bu Guru minta siapa yang bisa membacakan pantun ini? Saya, Bu. Dinda, coba Dinda. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Bagus, terima kasih Dinda telah membacakan pantun yang Bu Guru sajikan ini. Nah, sekarang Bu Guru tanya, siapa yang bisa kira-kira sampiran dalam pantun ini? Nah, coba yang bisa angkat tangan. Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Itu adalah sampiran. Nah, sekarang siapa yang bisa menentukan isinya? Jangan Holip lagi yang lain. Coba yang lain selain Holip, siapa yang bisa menentukan isinya? Ya. Email.
Oh ya, email. Ayo nak, coba nak. Email, apa isinya Mel? Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Oke, bagus sekali email. Isi dari pantun yang Bu Guru sajikan ini adalah sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Simpulannya apa? Makna pantun itu bisa kita lihat di baris ke 3 dan 4. 3 dan 4. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Nah, sekarang Bu Guru tanyakan dulu. Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya. Masih bingung? Apa yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya Oh, silahkan Dinda. apa perbedaan makna dan amanat pantun? Mohon penjelasan perbedaan dan amanat pantun. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nah, bagus sekali pertanyaan dari Dinda. Nah, Bu Guru coba menjawab pertanyaan dari teman kalian, Dinda. Makna itu, nah ya, sama seperti isi tadi, bahwa kita bisa menuliskan makna itu dari baris ketiga dan keempat dalam sebuah pantun, ya. Nah, kalau amanat, amanat itu apa sih? Arti dari amanat, amanat itu adalah pesan. Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis pantun kepada pembaca. Nah, biasanya dalam kalimat pesan, kita sering menemukan kata ajakan. Iya, tadi perbedaan makna dan amanat itu adalah jika makna ya, sama seperti isi. Bahwa kita bisa melihat baris keberapa dalam pantun? Ketiga dan keempat. Sedangkan amanat yaitu kalimat ajakan ya, perintah ya, yang ingin kita beritahu kepada pembaca melalui isi pantun itu, ya. Ada yang bertanya lagi selain Dinda? Ya, tidak ada. Sudah paham ya perbedaan antara makna dan amanat? Sudah paham, alhamdulillah. Dinda sudah paham. Bu Guru ulangi. Nama lain dari isi pantun adalah Makna. Nah, pinter. Sedangkan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis pantun kepada pembaca itu disebut Amanat. amanat. Nah, berarti kalian sudah paham. Nah, anak-anak, makna dari pantun yang Bu Guru sajikan ini adalah sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Tadi kalian juga sudah menyimpulkan. Nah, apa yang akan terjadi pada organ peredaran darah kita jika kita tidak melakukan olahraga? Akan terserang penyakit. Akan terserang penyakit. Ya. Apa nama lainnya penyakit? Gangguan. Ya, akan terserang suatu gangguan atau penyakit. Nah, apa saja gangguan tersebut? Nah, kita temukan di dalam video yang akan Bu Guru sajikan berikut ini. Kalian simak baik-baik ya, Nak. Iya, Bu. Selama video diputar, kalian simak baik-baik ya, dan temukan apa saja gangguan yang dijelaskan di dalam video berikut ini. Gangguan organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, leukemia, hipertensi, anemia. Kalian telah menyimak video yang Bu Guru tayangkan tadi ya. Kalian sekarang tugasnya adalah berdiskusi dengan kelompok masing-masing di WA kelompok yang sudah Bu Guru buat ya. Nah, kemudian hasil diskusi yang telah kalian diskusikan dengan kelompok kalian, Bu Guru minta untuk dituliskan di LKPD. Ya, kalian tuliskan di LKPD dalam bentuk peta pikiran. Ya, waktu pengerjaan Bu Guru beri waktu 20 menit. Jadi nanti kalian berdiskusi di WA kelompok, kemudian hasil diskusinya kalian tuangkan di LKPD ya dalam bentuk peta pikiran. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, kalian bisa mematikan Zoom ini untuk berdiskusi di WA kelompok. Nanti Bu Guru pantau setiap kelompok bagaimana berdiskusi. Ya, Bu Guru juga akan menilai masing-masing anggota kelompok
bagaimana keaktifan dalam berdiskusi. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Alhamdulillah jika bisa. Nah sekalian, sekarang silakan matikan Zoom yang pertama ini. Nanti kita kembali di Zoom yang kedua setelah kalian berdiskusi, ya. Nah, ini merupakan hasil kerja dari kelompok 6, Serigala. Silahkan perwakilan dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ini saya akan mempresentasikan gangguan organ peredaran darah pada manusia yang kami temukan dalam video tersebut. 1. Anemia adalah penyakit yang disebabkan karena rendahnya HB. Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal. 3. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal. 4. Leukemia adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya AB normal. 5. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak atau kolesterol. 6. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak disebabkan oleh penyumbatan pecahnya pembuluh darah. Oke, bagus sekali kelompok 6. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Sekali kelompok 6. Nah, Bu Guru akan mencoba menilai peta pikiran dari kelompok 6 ini terlebih dahulu. Bu Guru nilai untuk peta pikirannya sudah bagus, hanya saja mungkin ini terburu-buru, jadi ada garis ya, yang sebenarnya masih belum selesai, tetapi sudah digaris terlebih dahulu ya. Jadi kelihatannya masih kurang rapi. Untuk yang kedua, di sini masih ada tip X, tetapi Bu Guru pahami mungkin salah menulis ya. Untuk keseluruhan, isi dari peta pikiran kelompok 6 sudah sangat bagus sekali ya. Itu penilaian dari Bu Guru tentang hasil kinerja dari kelompok 6. Sekarang kelompok selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 sudah mengirimkan peta pikirannya ke Bu Guru ya? Iya, Sudah? Bu. Nah, bentar, Bu Guru akan tampilkan dulu untuk kelompok 4 hasil kinerjanya. Terlihat? Terlihat, Bu. Ya. Nah, jika sudah terlihat, silahkan kelompok 4. Siapa yang ingin mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, Dinda. Silahkan presentasikan hasil kinerja dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan penyakit gangguan organ peredaran darah pada manusia. 1. Yaitu anemia adalah suatu kondisi atau penyakit karena rendahnya kadar HB hemoglobin dalam darah. Penyebabnya kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan vitamin C. Gejalanya mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Kedua, hipotensi. Tekanan darah rendah adalah suatu kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal kurang dari 90/60 mmHg. Gejalanya kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat haus, pernapasan dangkal. Penyebabnya kehamilan, dehidrasi, kurang cairan atau kurang minum, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, pendarahan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal lebih dari 140/90 mmHg. Gejalanya kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, sulit bernapas,
Penyebabnya lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, kecanduan alkohol. Keempat, leukemia adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Gejalanya mudah lelah, lemah, nafsu makan berkurang, nyeri tulang, terjadi pendarahan di kulit atau di bagian tubuh lain. Penyebabnya merokok, sering terpapar radiasi atau bahan kimia, mengalami kelainan genetik, ada anggota keluarga yang menderita leukemia. 5. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah kolesterol. Gejalanya nyeri dada atau angina, sesak napas, serangan jantung, mual dan muntah. Penyebabnya kebiasaan merokok, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kadar gula tinggi atau diabetes, tidak berolahraga. Keenam, stroke adalah penyakit yang menyerang bagian syaraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejalanya tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, wajah terlihat menurun. Penyebabnya gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi, pengaruh obat-obatan pengencer darah. Bagus sekali kelompok 4 beruang. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4 atas presentasi yang disampaikan. Bu Guru ingin mencoba menilai untuk peta pikiran dari kelompok 4. Untuk keindahan sudah bagus ya. Di sini Bu Guru melihat kelompok 4 membuat peta pikiran dalam bentuk awan. Tadi berbeda dengan kelompok 6 yang membuat kotak ya. Nah, untuk kelompok 4 kesalahannya hanya sedikit sekali. Di mana? Di sini. Ya, di sini kelompok 4 menulis penyakit gangguan. Apa perbedaannya penyakit sama gangguan? Itu sama, sehingga tinggal diberi atau. Ya nak ya? Diberi garis miring. Ya, karena nama lain dari penyakit itu adalah gangguan. Untuk keseluruhan isi sangat lengkap sesuai dengan video yang disimak tadi. Bisa dipahami untuk kelompok 4? Ya. Bagus ya. Nah, anak-anak, tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, yaitu dalam bentuk produk peta pikiran, ya. Peta pikiran tentang gangguan yang menyerang organ peredaran darah pada manusia berdasarkan video yang telah kalian simak tadi. Ada berapa penyakit atau gangguan yang menyerang organ peredaran darah pada manusia di video tadi? Coba kita ulangi, ada berapa? Ada 6. Ada 6. Sama. Yang pertama? Anemia. Yang kedua? Hipotensi. Yang ketiga? Hipertensi. Yang keempat? Leukemia. Yang kelima? Jantung koroner. Yang terakhir? Stroke. Dah, berarti kalian benar-benar menyimak video yang telah Guru putar tadi ya. Nah, anak-anak, ternyata masih banyak ya gangguan yang menyerang organ peredaran darah pada manusia. Bukan hanya 6 saja. Ya. Masih ada beberapa penyakit lainnya. Di sini bisa kalian lihat. Yang pertama tadi adalah anemia. Anemia tadi adalah kurangnya sel darah merah. Ya, disebabkan karena kita kurang mengkonsumsi zat besi. Bagus sekali. Ya, yang kedua hipotensi. Hipotensi itu adalah tekanan darah rendah. Bagus. Tekanan darah rendah. Yang ketiga hipertensi. Apa itu hipertensi? Tekanan darah tinggi. Pintar. Yang keempat adalah leukemia. Apa itu leukemia? Leukemia itu adalah kanker darah. Karena produksi sel darah putih yang terlalu banyak sehingga memakan sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita. Ya nak ya? Yang kelima adalah hemofilia. Apa itu hemofilia? Hemofilia ini adalah gangguan ya di mana darah sukar membeku. Jika terjadi luka ya
biasanya itu terus mengalir darahnya, sulit untuk berhenti. Yang keenam adalah jantung koroner. Apa tadi jantung koroner? Gangguan di mana pembuluh arteri koronaria namanya, yang menuju ke jantung tersumbat karena adanya lemak atau kolesterol. Ya, sip, bagus. Yang ketujuh adalah sklerosis. Apa itu sklerosis? Sklerosis itu adalah pembuluh darah yang mengeras. Mengapa kok bisa mengeras? Karena terjadi endapan atau terjadi penyumbatan karena kolesterol dan juga endapan dapur gitu ya? Betul? Olahraga. Ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjut ke 8, stroke. Apa tadi stroke? Pecahnya pembuluh darah di otak. Pecahnya pembuluh darah di otak. Bagus sekali, dikarenakan penyumbatan pembuluh darah. Lagi-lagi darah kita tersumbat dan penyempitan pembuluh darah dikarenakan kolesterol atau lemak darah ya. Yang ke-9 adalah varises. Apa itu varises? Varises adalah apa varises? Tidak ada yang tahu varises. Varises menonjolnya pembuluh vena ya, biasanya bisa kita lihat di kaki. Ya. Terlihat pembuluh venanya terlihat. Ya. Penyebab dari varises ini salah satunya karena sering menggunakan sepatu hak tinggi dan juga karena terlalu lama bersila. Itu salah satu penyebabnya sehingga pembuluh vena itu muncul. Kita lanjut ke penyakit yang ke-10, talasemia. Apa itu talasemia? Kelainan darah. Ya, karena bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Yang terakhir adalah ambeien. Apa itu ambeien? Ambeien itu adalah apa? Munculnya benjolan di anu. Mengapa kok bisa terjadi ambeien? Salah satunya penyebabnya adalah kurang makanan berserat dan terlalu lama duduk. Secara umum, apa saja penyebab gangguan dari organ peredaran darah pada manusia? Selain yang kalian tulis di peta pikiran, ya, secara umum faktor penyebabnya antara lain adalah yang pertama karena faktor keturunan, bawaan, ya, diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Tadi banyak ya penyakit yang termasuk dalam faktor keturunan. Misalnya tadi hemofilia. Yang kedua adalah karena pola makan atau kurang asupan makanan bergizi. Ya, jadi pola makan ini sangat mempengaruhi ya, bagaimana kita terserang penyakit karena faktor yang kedua ini. Yang ketiga adalah kurang istirahat. Minimal kita tidur dalam sehari itu berapa jam ya? 8 jam. Bagus sekali. Yang keempat adalah tidak pernah olahraga. Ya, Bu Guru yakin kalian pasti meskipun seminggu sekali ya, itu kalian usahakan untuk berolahraga. Yang kelima, terlalu sering mengangkat beban berat. Yang keenam, terlalu sering menggunakan sepatu berhak tinggi. Yang terakhir, terlalu lama duduk. Kira-kira gangguan apa tadi jika kita terlalu lama duduk? Ambeien. Benar-benar menyimak penjelasan Bu Guru. Ya, apa yang Bu Guru jelaskan tadi benar-benar kalian simak dengan baik sehingga kalian bisa menjawab semua pertanyaan Bu Guru dengan benar. Ya. Nah, selain faktor penyebab yang Bu Guru tayangkan di slide PowerPoint ini, mungkin ada lagi faktor penyebab yang lain yang bisa kalian tambahkan? Kurang mengonsumsi zat besi. Bagus sekali, kurang mengonsumsi zat besi. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah pada manusia ya, sehingga meminimalisir diri kita agar tidak mengalami gangguan tersebut. Sebelum Bu Guru tayangkan, kira-kira apa saja cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah pada manusia? Yang pertama, istirahat secara teratur. Istirahat secara teratur, bagus sekali Dinda. Yang kedua, Menjaga pola makan. Menjaga pola makan. Yang lain? Yang ketiga? Hindari rokok. Hindari rokok, bagus. Yang keempat? Banyak putih. Banyak minum air putih, bagus Saskia. Yang kelima? Tadi apa? Rajin
berolahraga. Nah, bagus sekali. Kalian telah menyebutkan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Nah, di sini Bu Guru akan tayangkan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Nah, anak-anak, kurang lebih secara umum yang Bu Guru tampilkan ini adalah cara menjaga kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Meskipun masih banyak lagi cara-cara yang lain yang bisa kalian temukan, ya. Nah, anak-anak, pahamkah kalian dengan materi hari ini? Sudah paham. Ya, alhamdulillah jika sudah. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri, Bu Guru ingin bertanya terlebih dahulu. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Makna pantun. Yang pertama tadi adalah menentukan makna pantun. Bagus sekali, Dinda. Yang kedua, Erika. Peredaran darah Gangguan pada organ peredaran darah manusia. Bagus sekali, ya. Coba Bu Guru akan cek dulu. Satu pertanyaan saja. Siapa yang bisa? Disebut apakah gangguan pada organ peredaran darah manusia dikarenakan kurang makanan berserat dan terlalu lama duduk? Saya, Bu. Iya, Dinda. Ambeien, bagus sekali. Ya, benar-benar menyimak, ya. Bagus sekali, Dinda. Ya, oke. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak? Senang. Ya, senang. Alhamdulillah jika kalian senang setelah mempelajari materi hari ini. Semoga ilmu yang kalian terima menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, Nak. Amin. Nah, anak-anak, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, kalian kerjakan soal evaluasi yang ada di link Google Form berikut ini. Nanti akan Bu Guru kirimkan ke WA Group. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu daerah. Dari mana ini? Dari Papua. Dari Papua, ya. Kita menyanyikan lagu Apuse terlebih dahulu, lagu daerah yang berasal dari Papua, ya. Di mana tujuan, ya, yang Bu Guru harapkan dari kalian adalah Bu Guru ingin kita sebagai warga Indonesia kita melestarikan budaya, kekayaan nasional. Salah satunya adalah lagu daerah. Ini bukan lagu daerah kita, tetapi lagu daerah ini merupakan kekayaan nasional yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita jaga. Ya, Nak, ya? Ya. Jadi kita tidak boleh merendahkan budaya lain, meninggikan budaya sendiri. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kita mengunggulkan budaya kita yang paling bagus, tidak boleh. Ya, budaya lain itu jelek, tidak boleh seperti itu. Semua budaya daerah itu harus kita junjung, harus kita lestarikan dan harus kita jaga. Ya, Nak, ya? Iya. Nah, sekarang Bu Guru ingin kita bersama-sama menyanyikan lagu Apuse ini. Dalam hitungan ketiga kita mulai. Tahu semua kan lagunya? Tahu. Oh, yuk kita bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apuse kokondau. Yuk. Ya Rabbe sorendoreri lenso nema bakin Kokondau. Ya Rabbe sorendoreri. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nah anak-anak, Bu Guru ucapkan terima kasih kalian telah menyanyikan lagu Apuse ini dengan penuh semangat. Nah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bu Guru minta Saskia untuk memimpin dalam berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai.
Doa. Alhamdulillah, terima kasih Saskia telah memimpin dalam berdoa. Nah, anak-anak, tibalah kita di penghujung pembelajaran. Bu Guru mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini. Bu Guru berpesan, tetap semangat, tetap belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan ya, Nak. Ya, Bu. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Gunakan masker jika kalian ingin keluar rumah. Ya, Nak ya? Ya, Bu. Nah, dan yang terakhir, Bu Guru ingin mengingatkan, tolong kalian nanti setelah mengisi Google Form, setelah kalian mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru minta kalian pelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Ya, lanjutan dari materi hari ini. Ya, Nak ya? Bisa dipahami? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Akhirnya pembelajaran hari ini telah selesai. Bu Guru akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.